Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Baik, Mas. Alhamdulillah. Ini saya membaca tulisan terakhir, nampaknya akan ada yang jadi common enemy ya, Prof ya? Ya, Masya Allah. kita coba untuk supaya tidak lenyap gitu saja perkaranya. Oke, baik, Prof. Baik, Prof Suteki. Pertanyaan mendasarnya adalah, Prof, sebagai pakar hukum, bagaimana Prof melihat ya, apakah Prof optimis memasuki tahun 2021 ini? Mangga, silakan, Prof. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, para narasumber dan juga para pemirsa Rayah TV yang saya hormati dan saya cintai, insya Allah dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita panjatkan dulu puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui media daring ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum kerabatnya. Saya bicara dengan Mas siapa ini? Saya Iman, Prof. Mas Iman. Betul. Ya, baik Mas Iman. Jadi kalau ditanyakan mengenai soal harapan ya ke depan tahun ini ya 2021 ini, harapan itu mestinya selalu ada ya. Tetapi persoalan optimis sekali atau tidak itu yang kemudian perlu digali lebih lanjut. Nah, kalau berbekal pada rapor merah, saya kan mengatakan rapor merah itu ya, penegakan hukum di tahun 2020 itu, saya masih pesimis ya, penegakan hukum di tahun 2021 itu akan menjadi lebih baik. Rapor merah itu beberapa kesempatan saya tunjukkan dengan adanya beberapa indikasi lah ya, misalnya yang pertama, soal standar penegakan hukum yang tidak jelas ya, saya sering mengatakan SSK ya, singkatnya gitulah ya, suka-suka kami gitu ya. Lalu yang kedua, diskriminasi dalam penegakan hukum ya, bagaimana menghadapi lawan dan kawan, bagaimana menghadapi lower class, middle class sampai upper class, gimana itu memang ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Lalu yang ketiga adalah persoalan adanya persekusi ulama, ya aktivis yang tadi sudah Panjenengan sebut tadi ya, juga mengenai ajaran Islam dan simbol-simbolnya. Lalu yang keempat, pengungkapan kasus-kasus besar itu tampaknya juga sulit. Apakah itu korupsi ataukah itu juga terkait dengan persekusi yang kemudian menyebabkan kekerasan, tindak kekerasan ya, atau tindak kejahatan kemanusiaan, sampai pada yang kita saksikan itu ada extra judicial killing ya terhadap 6 anggota Laskar FPI itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya perlu juga saya sampaikan indikasi yang kelima itu, misalnya penegakan hukum masih lebih memprioritaskan ancaman pidana atau pengenaan pidana, bukan persoalan restitutif. Nah ini, jadi kalau berbekal dari apa yang kita temukan itu, saya kok agak pesimis gitu, terus terang begitu, pesimis. Nah meskipun ya kita tahu bahwa Kapolri baru sekarang ini yang bisa ya, kalau kita katakan polisi itu kan menjadi in optima forma ya, menjadi ujung tombak ya, yang pertama dalam criminal justice system, itu punya semangat baru misalnya ya, misalnya kita jangan sampai punya lagi nih penegakan hukum yang seperti pisau dapur ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi kita lihat juga track record-nya beliau ketika menjabat di Kabareskrim itu kan justru yang tadi saya sebut 5 macam itu terjadi gitu loh. Maka saya menyatakan agak pesimis ya, di sini akan lebih baik di tahun 2021, apalagi yang terkait dengan persoalan isu radikalisme, ekstremisme dan juga terorisme. Nah, saya sekali lagi mengatakan, kemarin juga saya lihat di media sosial itu bahwa Kapolri baru itu menyatakan keberatan ya kalau Islam itu dikaitkan dengan keidentikannya dengan terorisme, atau terorisme itu identik dengan Islam, ada keberatan di situ. Nah, kita berharap ada harapan baru, tetapi ketika tadi saya berbekal dengan beliau waktu menjabat Kabareskrim itu justru 5
5 hal yang tadi saya sebutkan terjadi, maka saya terus terang agak pesimis. Begitu Oke, Mas baik. Iman. Oke, baik Prof. Prof, kalau kita melihat proses hukum ya, melihat 2 kasus yang menimpa FPI dan pembubarannya, kemudian ditangkapnya HRS, ya, Ya. dan munculnya kemudian pencabutan BHP HTI, munculnya draft RUU tentang pelarangan anggota untuk pemilu, juga syarat edaran Menpan RB itu ya terkait 7 poin larangan ASN terkait FPIT ini. Bagaimana perspektif Prof melihat hal ini? Kalau saya menilai begini ya, ada fakta hukum seperti itu, maka bisa kita terjemahkan bahwa hal itu berarti pemerintah melalui berbagai kelembagaan itu masih menderita yang kita sebut dengan Islamofobia. Jadi semua tindakan yang tadi atau tindakan berupa kebijakan ya dalam mengeluarkan hukum atau kebijakan yang lain itu bisa kita simak sebagai istilahnya roadmap ya dari perjalanan panjang negara-negara Barat itu untuk memerangi terorisme yang notabene itu disematkan ya lebih banyak ini ya kepada umat Islam dengan narasi yang kita biasa kenal itu ya turunan dari itu kan ada war on radikalisme, ada yang sekarang baru tadi Anda sebut dengan RAN-PE itu adalah war on extremism ya. Jadi itu muncul. Nah, roadmap itu saya kira bisa memicu tindakan untuk istilahnya itu mempersekusi atau mungkin juga sampai pada bagaimana menghadapi pihak lawan yang berseberangan. Ya, apalagi diindikasikan dengan terpapar radikalisme, intoleran dan juga ekstremisme. Apalagi lagi itu ya mengenai terorisme itu. Nah, HTI dan FPI itu tampaknya juga dibunuh ya secara pelan, ya, dibunuh dalam arti hukum, gitu ya, dibunuh dari sisi dalam arti hukum secara pelan tapi pasti. Dengan cara apa? Ya memberangus ex anggota untuk berkegiatan bahkan ya berhubungan dengan orang lain dalam arti ada namanya pertalian, ada dukungan, ada macam-macam. Misalnya tadi Anda sebut ASN misalnya itu dilarang untuk berhubungan dalam arti bersimpati, mendukung, bertalian dan itu kan dengan ex ormas yang tadi ada dicabut badan hukumnya, dinyatakan terlarang seperti PKI atau dinyatakan dilarang melakukan kegiatan. Nah itu ada 3 itu, yang paling pasti ada PKI, kemudian HTI, dan kemudian FPI. Nah 3 ini kan dikatakan sama itu loh. Jadi padahal seperti HTI dan FPI itu kan tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilakukan oleh PKI misalnya ya, melakukan pemberontakan dan seterusnya. Jadi ini lebih cenderung pada Islamofobia itu yang masih diderita oleh para negara-negara di Indonesia ini, Mas. Oke, baik. Prof, kita melihat Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang penanggulangan ekstremisme tadi ya, udah keluar. Akankah skenario perang sipil terbuka sebagaimana dalam buku How Democracies Die itu akan terjadi, Prof? Ya, persoalan yang paling berat itu kan ini kan yang diatur tentang ekstremisme ya. Memang di situ ada kata-kata ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Tetapi ketika misalnya RAN-PE itu tidak menjelaskan ya secara detail apa itu ekstremisme ya, indikasinya apa, perbuatan apa saja yang termasuk ekstremisme, itu membuat RAN-PE ini justru berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, misalnya saya mencatat ada beberapa bahaya, misalnya yang pertama, tindakan persekusi oleh aparat atau kelompok yang dijadikan mitra dalam, misalnya ya, ini kan ada kegiatan RAN-PE itu ada namanya community policing, yang sempat juga dihebohkan itu ya, katanya ngajari atau melatih rakyat untuk mempolisikan orang-orang yang diduga terpapar ekstremisme, padahal itu bukan itu maksudnya ya. Maksudnya itu community policing itu bagaimana mengajak serta sebagai mitra ya oleh polisi
masyarakat itu diajak bermitra untuk misalnya ya menyelenggarakan sebagian yang sebenarnya tugas-tugas dari kepolisian, misalnya Harkamtibmas yang memelihara ketertiban, keamanan, ketertiban masyarakat, Harkamtibmas. Ya. Jadi kalau itu misalnya tidak benar ya dilakukan, itu justru yang terjadi tadi ada tindakan persekusi oleh aparat atau oleh kelompok yang tadi saya katakan, contohlah misalnya Pam Swakarsa ya, terhadap para kritikus ya, tokoh-tokoh kritis ya, aktivis, juga termasuk apa, ajaran Islam juga simbol agama yang tadi sudah saya sebutkan itu. Nah, seseorang atau kelompok orang itu akan menjadi mudah untuk dipersekusi meskipun dalam status ya, kalau dalam teroris itu ada istilah terduga gitu ya. Kalau dalam pidana yang lain mestinya tidak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan tumpang tindih ya, dengan pelaksanaan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang ormas dan juga undang-undang anti terorisme. Sebenarnya dengan dua undang-undang itu saya kira sudah cukup lah ya untuk menangani misalnya ada indikasi atau taruhlah pemerintah memandang radikalisme dan ekstremisme itu yang dikatakan negatif itu bisa ditangani dengan baik. Cukup dua itu, undang-undang anti terorisme dan juga undang-undang ormas. Itu saya kira sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian yang ketiga juga RAN-PE itu justru memicu tindakan reaktif dari kelembagaan-kelembagaan yang terkait. Ya, misalnya ada BUMN, ada Kementerian Agama, ada Menpan RB, dan ini terutama untuk ASN yang tadi kita sebut tadi ya, ada surat edaran dari Menpan RB dan BKN ya, kepala BKN itu yang ya melarang tadi ya, ada 7 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh ASN ya, mulai dari hanya mendukung. Nah, nanti kalau di medsos nggak boleh nge-like, nggak boleh komentar, nggak boleh apa ya, nada-nadanya itu mendukung. Oh, itu sudah jadi masalah baru. Padahal ya saya katakan persoalan radikalisme dan ekstremisme itu sebenarnya saya katakan masih belum berjenis kelamin yang jelas gitu ya. Tindak pidananya itu belum kita rumuskan ya oleh lembaga legislatif ya, DPR dan Presiden duduk bersama untuk menyatakan apakah radikalisme dan ekstremisme itu sebagai jenis kelamin baru ya, tindak pidana itu belum ada sama sekali. Lalu yang berikutnya adalah justru RAN-PE itu bersifat kontraproduktif ya. Jadi maksud saya begini ya, ketika tekanan itu berlebih ya kepada rakyat, itu justru dapat memicu munculnya pandangan, sikap, tindakan ekstrim gitu loh. Karena pengalaman juga membuktikan bahwa semakin ditekan ya dengan ancaman, karakter orang itu justru istilahnya bukan melunak ya, melainkan justru semakin keras, radikal dan juga ekstrim. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima itu juga memberangus kebebasan dan bertentangan dengan HAM. Yaitu secara langsung atau tidak itu kita bisa menyatakan bahwa ketika RAN-PE ini di running itu justru akan menimbulkan situasi yang saya sebut dengan haunted ya, para pegawai terutama ya ASN yang tadi sudah saya singgung tadi. Jadi akan memberangus kebebasan untuk berpendapat terutama menyalurkan aspirasi. Nah, yang terakhir, nah tadi yang saudara sebut tadi, jadi ada yang keenam itu kemungkinan besar itu akan memicu konflik horizontal. Ya, ada polarisasi dan adu domba, bahkan saling curiga di situ. Nah, itu yang kemudian kalau ini terjadi ya, terjadi polarisasi seperti di bukunya Stephen Siblat dan Levitska ini ya, itu bisa menimbulkan civil war ya. Jadi perang sipil. Kalau terjadi polarisasi ya, masyarakat terbelah antara siapa yang diduga melakukan ekstremisme dan yang lainnya adalah yang mendukung pemerintah untuk memerangi ekstremisme. Ya kita sadar betul ya sebenarnya kita jelas tidak ingin ya ekstremisme dalam bentuk misalnya penggunaan kekerasan dan lain-lain itu kita jelas nggak ingin. Tetapi ketika dikit-dikit orang distempeli dengan ekstremisme karena berbeda pendapat, karena memiliki kalau dalam bahasa Islam itu kita punya istiqomah terhadap ajaran kemudian dikatakan ekstrim, itu yang harus kita lawan gitu Mas. Ya, jadi kemungkinan untuk terjadinya
civil war itu sangat besar ya, ketika polarisasi justru semakin besar di dalam masyarakat itu.